Kisah pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal adalah salah satu riwayat paling otentik yang diceritakan langsung oleh Rasulullah SAW ketika di atas mimbar. Kisah ini tercantum dalam hadis sahih Muslim melalui riwayat Fatimah binti Qais. Berikut adalah kronologi pertemuan antara Tamim Ad-Dari dengan Dajjal. Simak baik-baik kisahnya. Kang Habib Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tamim Ad-Dari yang saat itu masih memeluk agama Nasrani berlayar menggunakan kapal besar bersama 30 orang dari kabilah Laham dan Judam. Di tengah perjalanan, mereka dihantam badai dahsyat yang membuat kapal terombang-ambing di lautan selama 1 bulan penuh hingga mereka kehilangan arah. Saat matahari terbenam, mereka akhirnya melihat sebuah pulau yang merapat ke sana menggunakan sekoci. Akhirnya rombongan tersebut langsung menuju ke pulau tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Karena merasa bahwa ketika ada daratan, ketika ada pulau, maka dia akan selamat ketika dia mendarat di atasnya. Setibanya di daratan pulau tersebut, rombongan Tamim Ad-Dari dikejutkan oleh kemunculan seekor hewan yang sangat aneh. Tubuhnya dipenuhi dengan bulu yang sangat lebat, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana bagian depan dan mana bagian belakang. Bahkan tidak bisa membedakan mana bagian kepala dan mana bagian ekornya. Makhluk itu bisa berbicara dan memperkenalkan dirinya sebagai Al-Jassasah, yang artinya sang mata-mata. Ia menyuruh Tamim dan rombongannya untuk segera menemui seorang pria di dalam sebuah bangunan semacam biara atau kuil, karena ternyata pria tersebut sangat merindukan berita dari mereka atau dari orang lain yang datang ke pulau tersebut. Ketakutan karena mengira makhluk berbulu itu adalah setan atau iblis. Kemudian mereka segera lari menuju bangunan tersebut. Dia masuk ke dalam bangunan tersebut dan di sana mereka menemukan seorang pria bertubuh sangat besar dan tegap yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kondisi pria tersebut sangat mengerikan. Kedua tangannya terbelenggu ke lehernya. Di antara kedua lutut dan mata kakinya dirantai dengan besi yang sangat kuat, yang sangat besar. Mungkin besi baja, ya. Pria misterius tersebut kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat krusial yang merupakan tanda-tanda kemunculannya. Pertanyaan pertama yaitu tentang kebun kurma di Baisan. Apakah pohonnya masih berbuah ataukah sudah kering? Kemudian Tamim Ad-Dari menjawab, ya. Pria itu berkata bahwa sebentar lagi pohon-pohon itu tidak akan berbuah lagi, alias akan mati. Pertanyaan yang kedua tentang danau Tiberias. Apakah danau tersebut masih ada airnya atau sudah kering? Kemudian Tamim menjawab, ya, airnya masih banyak. Akan tetapi pria itu berkata bahwa airnya tidak lama lagi akan segera mengering. Pertanyaan yang ketiga yang dilontarkan oleh pria yang dalam kuil tersebut kepada Tamim Ad-Dari yaitu tentang mata air Zughar. Apakah airnya masih memancar dan penduduknya bertani dengan air itu atau tidak? Tamim menjawab, ya, masih. Kemudian pertanyaan terakhir adalah tentang nabi yang buta huruf, yakni Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh nabi tersebut? Kata pria yang ada dalam kuil tersebut. Tamim menjelaskan bahwa nabi tersebut telah muncul di kota Mekah dan hijrah ke kota Yastrib atau kota Madinah, serta telah menang melawan orang-orang Arab yang memusuhinya. Dan itu sudah terbukti dan sudah terjadi. Mendengar berita tentang Nabi Muhammad SAW, kemudian pria itu berkata, sesungguhnya lebih baik bagi mereka atau orang-orang Arab untuk mentaatinya. Maksudnya mentaati Nabi tersebut, yakni Nabi Muhammad SAW.
Setelah semua pertanyaannya terjawab, pria itu akhirnya mengungkap identitasnya dan dia berkata, "Aku akan memberitahu kalian siapa aku. Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan sesungguhnya aku hampir saja diizinkan untuk keluar dari sini." Ia menjelaskan bahwa setelah bebas, ia akan berkeliling dunia dan memasuki setiap negeri dalam waktu 40 hari 40 malam. Kecuali ada dua wilayah yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal tersebut, yakni wilayah Mekah dan wilayah Madinah. Karena kedua kota itu telah dijaga oleh malaikat, yang malaikat tersebut sedang memegang pedang yang terhunus. Setelah Tamim Ad-Dari berhasil kembali dengan selamat, kemudian dia menemui langsung Rasulullah SAW di kota Madinah. Untuk apa? Untuk memeluk agama Islam. Dan sekaligus menceritakan pengalamannya yang sangat menakutkan itu. Pengalaman bertemu dengan Dajjal. Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan para sahabat di masjid dan beliau berkata, "Demi Allah, aku mengumpulkan kalian bukan untuk memberi kabar gembira atau menakut-nakuti, tapi karena Tamim Ad-Dari, seorang Nasrani yang datang lalu berbaiat dan masuk Islam. Dia menceritakan kepadaku sebuah kisah yang sesuai dengan apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian tentang Masih Al-Dajjal atau Ad-Dajjal Al-Masih." Inilah kisah pertemuan antara Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal di suatu pulau. Dan ini ternyata pernah disampaikan oleh Rasulullah sebelum jauh terjadinya pertemuan antara Tamim Ad-Dari. Ini membuktikan bahwasanya munculnya Dajjal kelak di akhir zaman adalah nyata. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk memperkuat iman kita, untuk bekal kita kelak hidup di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kang Abib Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share.